Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Ibu berharap semua dalam kondisi baik, sehat, semangat, dan sukacita. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita bersatu dalam doa. Seperti yang selalu diajarkan di sekolah kita, doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini rezeki yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, waktu kemarin, minggu kemarin kita belajar pengenalan pelajaran ya anak-anak ya. Dan pada pagi hari ini, Ibu Nelly akan menjelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat membedakan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan ide pokok suatu paragraf. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui jenis-jenis gambar ilustrasi dan membuat gambar ilustrasi. Dari tujuan pembelajaran ini, pada hari ini kita akan belajar IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Oke anak-anak, perhatikan pada slide yang Ibu share, ada alat gerak hewan, vertebrata, dan avertebrata. Nah, berdasarkan ada yang pertama sekali, hewan vertebrata itu dan avertebrata bisa dibedakan berdasarkan tidak adanya tulang belakang dalam tubuhnya. Ya, hewan itu dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Maksudnya seperti ini. Dari antara vertebrata dan avertebrata itu ada perbedaan, ya. Kalau vertebrata, yang pertama ciri-cirinya memiliki tulang belakang, ya. Kemarin sudah dijelaskan tulang belakang itu ada di mana sih? Kalau manusia tulang belakangnya di belakang punggung, ya itu namanya tulang belakang. Makanya kita bisa duduk tegak, berdiri tegak karena punya tulang belakang. Nah, ternyata hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Apa aja sih contohnya? Ya, contohnya seperti kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Nah, ini adalah contoh hewan vertebrata. Lain dari sini apalagi ya? Masih banyak lagi hewan vertebrata yang dapat kita temui. Ada kuda, ada anjing, dan pokoknya masih banyak lah. Ya. Nah, sedangkan hewan avertebrata, yang pertama sekali kita dapat mengetahui avertebrata itu apa sih? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa ya anak-anak ya? Contohnya ada siput, ada semut, cacing, dan kupu-kupu. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan vertebrata dan avertebrata, kalau vertebrata itu berarti bisa berjalan ya menggunakan kaki karena ada tulang belakang. Nah, kalau paus juga bisa berenang dengan tegak karena ada tulang belakang ya. Nah, sedangkan kayak siput dia nggak bisa tegak. Dia berjalan, semut juga cacing. Ya, nggak bisa dia seperti hewan vertebrata. Itulah perbedaannya. Perbedaannya di mana? Terletak di tulang belakangnya ya. Udah paham ya anak-anak ya? Dan kemudian, nah tentang hewan vertebrata, avertebrata, Ibu harap kalian sudah mengerti. Dan sekarang kita bisa
masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengembangkan ide pokok, ya. Ide pokok sebuah paragraf. Apa aja sih yang pertama kita lakukan langkah-langkahnya? Yang pertama itu menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Nah, biasanya kita baca suatu cerita atau baca buku, ya. Kita harus menentukan supaya kita mengetahui langkah-langkah membuat paragrafnya. Jadi di sebuah paragraf itu pasti ada ide pokok, garis besarnya. Apa sih? Bagaimana cara menentukannya supaya ini bisa jadi garis besar? Dari mana kita tahu? Yang pertama tadi tentukanlah topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Dan yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Ya, yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Yang terakhir itu menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Nah, di kelas 4 kalian telah belajar menentukan ide pokok paragraf. Ya, biasanya kalau kita tidak baca cerita tersebut, kita tidak akan tahu ide pokok paragrafnya itu di mana terletak, ya. Tapi kita harus, nah dari langkah-langkah yang Ibu Nelly jelaskan, berarti kita bisa menentukan ide pokoknya seperti apa, gitu. Ya. Setelah menentukan ide pokok, nah ini ada hubungannya anak-anak. Gambar ilustrasi, ya. Dari sini juga kita bisa mengetahui ide pokoknya apa ini. Kita lihat di sini berarti tentang hewan, tentang bebek yang pastinya. Ini kayaknya gambar bebek deh, ya. Yang pastinya seperti itu. Nah, ini sama. Nah, di dalam menggambar ilustrasi juga harus ada ide pokoknya. Harus ada tujuan apa sih yang harus kita gambar, ilustrasi apa sih yang harus kita buat. Nah, tercetuslah nanti dengan adanya ide pokok, maka ada sebuah gambar muncul, contohnya seperti ini. Bu Nelly memikirkan sebuah bebek atau seekor bebek, makanya Ibu akan menggambar bebek. Berarti ide pokok yang Ibu gambar adalah tentang bebek. Apa aja sih tentang bebek itu? Ya ada sayapnya, ada paruhnya, ada kakinya. Nah, biasanya bebek hidup di mana? Dibuatlah gambar yang ada alam ya, yang ada airnya atau dekat kali atau dekat kubangan karena bebek suka di tempat itu. Nah, kira-kira seperti itu cara membuat ide pokok ya. Kalau ide pokok yang sudah ada bacaannya, kita tinggal membaca. Oh, kira-kira ide pokoknya apa ini? Oh, tentang menghormati orang tua, contohnya seperti itu. Tapi kalau digambar ilustrasi, kita pikirkan dulu ilustrasi apa yang mau kita gambar, baru kita buatlah di buku gambar kita, gambar yang sesuai dengan apa yang di pikiran kita, ya. Nah, coba lihat di sini. Bu Nelly kan menjelaskan jenis-jenis gambar ilustrasi, ya. Gambar realis. Realis itu yang sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya. Contohnya ini bebek itu ada, sebenarnya bebek itu ada, ya. Berarti gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Kemudian karikatur. Ada yang kedua, karikatur itu apa sih? Gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Contohnya diilustrasikan tikus bisa bicara, bisa lari seperti manusia. Nah, itu namanya karikatur ya. Di kartun itu sering ada seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada kartun. Kartun itu gambar yang mengandung humor. Terlihat lucu dan mengundang tawa. Contohnya seperti Tom and Jerry ya, atau SpongeBob, atau apalagi Shaun and the Sheep. Nah, itu contoh kartun ya. Nah, jadi yang membuat ilustrasi itu memikirkan. Yang membuat ide itu memikirkan. Kira-kira apa yang ada di idenya? Diilustrasikan, keluarlah gambar SpongeBob. Ternyata SpongeBob itu kan alat pencuci piring. Tapi karena ilustrasinya menghayal tinggi,
Dibuatlah spons ini bisa bicara, punya sahabat, sehingga kita waktu menonton, kita merasa lucu dan akan tertawa. Tertawa itu membuat kita jadi terhibur, akhirnya kita suka. Betul ya anak-anak ya? Betul ya? Apakah sama seperti Bu Nelly? Bu Nelly itu suka sekali nonton kartun karena lucu, membuat ibu tertawa, ya. Dan yang ketiga adalah gambar dekoratif. Gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Contoh di gambar yang di bawah bebek ini anak-anak lihat. Ini adalah gambar dekoratif ya, di dekor. Jadi indah. Bunganya bisa dibuat melilit-lilit, melingkar-lingkar. Di dalam bunga ada istana, ya seperti negeri dongeng lah ya, itu namanya dekoratif. Dan kalau kalian sering lihat ada pesta, ada yang ada dekorasinya, itu ilustrasi daripada si pembuat dekorasi tersebut ya. Kayak di pelaminan, ada bunga-bunga banyak, diwarna-warnain sehingga orang tertarik melihatnya. Nah, coba anak-anak di rumah buatlah ilustrasi. Ilustrasi apa yang kalian mau bisa dituangkan ke buku gambar kalian ya. Entahkah misalkan pulpen bisa terbang atau apa. Itu bebas. Itu sangat bagus. Lebih baik kita berilustrasi menggambar daripada kebanyakan main game. Anak-anak ya. Coba mulai dari sekarang kalian kan sudah mendengarkan penjelasan Ibu Nelly. Tolong belajar membuat gambar ilustrasi. Dan nantinya akan ada tugas sih anak-anak. Ya. Nah, coba kita lihat tadi Bu Nelly menjelaskan. Nah, sekarang kita ke pembelajaran 6. Membuat teks berdasarkan ide pokok. Tadi udah Ibu jelaskan ya. Yang pertama, kalau ini sih nggak usah anak-anak ya, karena kan belum dapat buku. Tapi Ibu Nelly kan sudah ada buku, biar Ibu Nelly jelaskan. Nanti kalau sudah dibagi buku, ini tidak usah dikerjakan. Kalau sudah ada bukunya aja ya. Nah, di situ keterampilan kinerja produk di halaman 22. Ini belum ya anak-anak ya, nanti saja. Ya, kalau sudah dapat buku. Uji pemahamanmu dalam mengembangkan ide pokok dengan melakukan kegiatan ya. Nanti di sini ada bacaannya, ada ide pokoknya, ada ceritanya, ada ide pokoknya. Nanti kalau sudah dapat buku, boleh kalian isi. Oke, sekarang selanjutnya membuat gambar ilustrasi, langkah-langkahnya tadi sudah. Yang pertama nggak jauh beda sih dengan bahasa Indonesia. Menentukan tema. Caranya bagaimana? Oke, kita bisa lihat di sini. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Ya. Kemudian membuat gambar. Gambar yang seperti apa? Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Sketsanya bagaimana, ya kan? Kalau sudah ada misalkan kayak sketsanya sketsa hewan, kayak tadi bebek dibuat sketsanya seperti itu. Setelah dibuat sketsa, maka kita akan mewarnai. Warnanya dengan apa ya? Ada pensil warna, ada cat air, ada spidol, atau krayon. Tergantung anak-anak lebih nyaman memakai warna apa. Supaya gambar ilustrasimu kelihatan bagus ya. Jangan lupa seperti tadi yang Ibu Nelly bicarakan. Buatlah gambar ilustrasi. Belajar membuat gambar ilustrasi anak-anak ya. Nah, di pembelajaran 6 juga masih tetap dengan hewan vertebrata dan avertebrata, ya. Nah, perbedaannya ada di sini anak-anak. Vertebrata yang pasti memiliki tulang belakang. Memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Kemudian memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Memiliki bentuk-bentuk tubuh simetris bilateral. Contohnya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ada ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sudah Ibu jelaskan. Nah, kalau vertebrata apa sih? Tidak memiliki tulang belakang. Memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Kemudian memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Semua serba sederhana atau minimalis. Memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Contoh cacing, serangga, dan hewan ya.
Nah, dari sini anak-anak kita bisa tahu vertebrata dan avertebrata. Ini invertebrata sama aja ya sayang ya. Invertebrata atau avertebrata sama saja. Ya, sama saja. Apa anak-anak? Sama saja. Jangan nanti kalian bilang, itu kan di atas invertebrata, sementara di bawah avertebrata. Sesungguhnya itu sama saja. Oke? Oke anak-anak? Sudah paham? Oke. Di sini kalau simetri bilateral itu ya seperti tulang belakang kita ya. Ada kata-kata simetri bilateral dan simetri radial ya. Simetri bilateral itu apa? Ada yang tahu simetri bilateral? Nah, kalau simetri bilateral itu dengarkan baik-baik ya, yaitu mengkarakterisasi bentuk tubuh yang memiliki dua sisi yang sama. Contohnya seperti punggung kita, punggung kiri dan punggung kanan bentuknya sama ya, sama bentuknya ya. Nah, kalau kita objeknya gambar cermin dari separuh, misalkan nih kita berfoto separuh aja punggung, sama bentuknya dengan punggung yang satu, sama dengan burung. Burung itu sayap kiri kanan ada, antara sayap itu ada tulang belakangnya ya. Memanjang dia dari leher sampai ke tulang ekornya. Nah, sisi yang kiri burung dengan sisi yang kanan burung itu akan sama. Itulah namanya bilateral. Artinya itu karakterisasi bentuk tubuh memiliki dua sisi yang sama. Ya, memiliki apa? Dua sisi yang sama. Nah, kalau radial itu apa ya? Nah, radial itu menggambarkan binatang yang beranggota tubuh tersusun melingkar atau bulat. Dia bisa melingkar. Kayak contoh cacing bisa melingkar enggak? Bisa. Ya. Belut bisa enggak? Bisa. Ya. Nah, kalau dia melingkar, kemudian radial itu beranggotakan puncak dan anggota landasan ya. Nah, jadi simetri radial itu binatang yang beranggotakan tubuh yang tersusun melingkar. Kayak cacing kan melingkar. Serangga kan ada lingkar-lingkarannya di hewannya ya kan? Ya, dan hewan-hewan lunak lainnya. Tadi Bu Neli sudah katakan, sudah jelaskan contoh-contoh hewan avertebrata. Kalau bilateral tadi bentuk dua sisi kiri kanannya sama. Sedangkan radial itu bentuk tubuhnya melingkar ya, ada lingkar-lingkaran kayak serangga, semut pasti ada lingkar-lingkarannya ya. Oke anak-anak. Nah, sekian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Ibu harapkan apa yang Ibu jelaskan dibaca dan dipahami kembali karena ini akan berkesinambungan nanti sampai kalian lulus SD. Tetap ada hewan vertebrata, avertebrata, ide pokok paragraf, gambar ilustrasi. Nah, itulah tujuan kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya ya. Ya, poin yang Ibu sampaikan, kita belajar membuat ide pokok sebuah cerita, kemudian bisa membandingkan hewan vertebrata dan invertebrata, dan yang ketiga, kita bisa membuat gambar ilustrasi ya. Tentunya semua akan berkesinambungan ya anak-anak ya. Tetap dipelajari, jangan pernah bosan belajar hal-hal yang baru. Baik anak-anak, semoga semua mengerti penjelasan Ibu Neli. Sampai ketemu minggu depan, tetap semangat. Jangan lupa bahagia supaya imun kita naik. Selalu berdoa, mengucap syukur selalu supaya kita sehat dalam kondisi baik juga semua keluarga. Tetap berdoa. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu Neli. Kita akhiri dengan doa. Doanya apa ya? Masih ingat tidak?
Doanya adalah doa Salam Maria. Mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.